Ini salah Oh, satu ini restoran Indonesia ada atau logo gimana Kak? halalnya nih. Oh iya iya. Nah, ini menu-menu makanan Indonesia. Terus Oh, cemil lah mah. 这个就是这个八公牛肉，它就是它一样的，Siang mah. 对的，一样的。Oh iya tuh. 嗯，Oh, jadi yang oke. pakai cash-cash tuh udah jarang banget. Bahkan Kok mm-mm. pedagang-pedagang kaki lima itu aja udah pakai HP bayar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman jelajah semuanya? Semoga hari teman-teman berjalan dengan baik ya. Gimana puasanya hari ini? Belum ngeluh ya? Semoga masih produktif juga nih gitu kan. Meskipun Ramadan kita harus produktif melakukan kegiatan-kegiatan, jadi nggak leha-leha aja gitu ya. Oke teman-teman, bersama Liza hari ini kita dalam acara Jelajah Virtual bersama Ikatan Alumni Darul Quran, kolaborasinya Pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan. Kita bakalan jalan-jalan ditemenin sama alumni Darul Quran. Oh ya, by the way kita ini jalan-jalannya ke beberapa negara-negara ya, dan di sana tuh kebetulan ada alumni Darul Quran yang akan nemenin kita jalan-jalan, dan memang mereka tuh sedang menempuh studi di sana gitu. Hari ini serunya kita bakalan diajak ngabuburit di Cina, teman-teman. Menarik banget gak sih kayak ngabuburit di Cina? Biasanya kan teman-teman ngabuburit hanya di sekitar rumah, sekitar komplek gitu kan. Nah ini kita ngabuburitnya di Cina meskipun terhalang layar kaca. Semoga teman-teman bisa merasakan euforianya Cina gitu ya, vibesnya Cina. Daripada kita ngomong terus nih aku maksudnya. Langsung aja kita panggilin Kak Fairuz yang udah ada di Cina. Halo Kak Fairuz, Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Kak Fairuz, kenalan dong, sapa dulu nih. Panggilan sayangnya buat teman-teman yang terhalang layar kaca ini, teman-teman jelajah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Muhammad Fairuz Fikri, biasa dipanggil Fikri atau Fairuz. Sekarang aku lagi em, menempuh studi di negeri Cina, yaitu di kota Nanjing. Em, Sekarang aku lagi di restoran Indo ya. Sekarang yang di belakang aku sendiri ini, yaitu restoran Indo namanya Balini Coffee. Oke, Kak Fairuz, sebelum kita lanjut ngabuburit nih ya, di sana kan Kak Iya, Fairuz vibes-nya udah mau deket-deket buka puasa ya, jadi ini jatuhnya kita kayak lagi ngabuburit kan. benar banget. Oke, Kak aku mau nanya dulu nih, Kak Fairuz nih tinggal di Cina, di kota apanya sih? Aku di Cina di kota namanya Nanjing. Nanjing. Dan itu tuh Kak Fairuz Iya, dekat sama kampus Kak Fairuz saat ini? di sini aku dari Nanjing sekitar 1,5 jam. Oke, agak jauh ya. Dan kalau di Nanjing sendiri, Bener. Kak Fairuz kuliahnya di kampus mana, dengan fakultas dan jurusan apa sih Kak? Oke, nama kampus saya sendiri itu namanya Nanjing University of Information Science and Technology. Dan jurusanku sendiri yaitu Electrical Engineering Automation. Oke, Kak Fairuz kalau di kampus nih di Nanjing, Kakak tinggalnya di mana Kak? Apakah di asrama, di kosan, atau di mana tuh Kak? Oke, pertama di Cina itu aturannya kalau buat pelajar ya, mahasiswa itu semuanya tinggal di kampus masing-masing. Em, Dalam tanda kurung itu jadi dalam apa namanya, di kampus masing-masing itu punya asrama. Nah, jadi semua mahasiswa itu di China itu semua tinggalnya di kampus. Oke. Nah, Kak Ferus,
Boleh dong di-sharing nih sama teman-teman jelajah aku. Kenapa sih Kak Fairuz memilih Cina gitu ya sebagai tempat untuk menimba ilmunya Kakak? Oh gitu. Pertama dari awal ya, dari kecil emang cita-cita pengen keluar negeri kuliahnya. Dikarenakan dari kecil emang udah tinggal sama orang tua ya, dari kecil dari SD itu udah ditinggal sama orang tua keluar negeri. Nah, jadi ada kepikiran tuh mau pengen juga keluar negeri gitu, sekolah gitu kayak apa, kuliah gitu. Nah, akhirnya itu jadi apa namanya? Akhirnya kepilih lah aku dapat beasiswa ke luar negeri yaitu di China. Dan Oh, dan tujuan maksudnya eh tujuan kuliah di Cina yaitu eh gimana ya? Dibanding dibanding teknologi itu agak lebih maju ya daripada di sana. Dan di sini jurusannya lebih komplit lah gitu bisa dibilang. Ya, cuma segitu sih. oke, menarik ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau mengawali mimpi atau cita-cita nih, gak apa-apa mulai aja ya nggak Kak Fairuz. Bener banget, bener banget. Jadi nanti teman-teman akan merasa, oh ini mimpi aku gitu, jadi aku harus mewujudkan. Oke teman-teman, kayaknya kita bakal langsung aja nih ikutin Kak Fairuz buat ngabuburit di sekitar sana. Boleh ya Kak Fairuz ya? Wah, boleh banget. Oke, selanjutnya kita bakal diajak Oke. kemana nih Kak? Aku ajak ke keliling-keliling dulu sekitar restoran Indo di Shanghai ini ya. Boleh. Oke, sampai bertemu Oke. teman-teman jelajah di destinasi yang bakalan dikasih tunjuk sama Kak Fairuz. Tetap di jelajah virtual. Nah teman-teman, sekarang kayaknya sih Kak Fairuz mau ngajakin kita ngasih lihat vibes-nya Cina nih menjelang apa ya? Menjelang senja gitu. Kayak kan di sana udah deket-deket waktu mau buka puasa nih. Kak Fairuznya juga kayaknya mau buka puasa. Jadi kayaknya beliau mau ngeliatin dulu nih vibes-nya Cina di sore hari mendekati senja begitu. Ayo anak indie merapat. Halo Kak Fairuz, gimana nih Kak jalanan Cina di sore hari? Halo, halo. Ini aku lagi di sekitar ini ya. Eh, apa namanya? Jing'an Temple. Ini namanya Jing'an Temple. Oh, ramai ya Kak. Ini jalanan Iya. ini ramai karena orang memang hanya berkegiatan aja atau pulang sekolah atau pulang kerja gimana sih Kak? Bisa dijelasin nggak? Berhubung di sini dekat ya apa namanya di sini kota ya. Sekarang berhubung lagi libur, ini pada jalan-jalan aja. Oh, ramai ya. Ini semua mall Kak, sekitar Iya, situ itu memang mall. iya rame. Iya bener banget mall. Mall ya Kak. Itu boleh dikasih lihat dong Kak ke teman-teman jelajah aku apakah sepeda itu dan motor-motor itu untuk umum bisa disewa atau gimana Kak? Oke, aku jelasin. Ini sepedanya em, bisa Oke. di-scan lewat HP ya. Jadi ini ada fitur scan-nya nih, barcode-nya. Itu bisa di-scan lewat aplikasi namanya Alipay. Oke. Nah, Kak Fairuz, dari tadi kan aku ngeliat nih, itu meskipun ramai gitu ya, dan kayaknya trafficnya juga ramai nih, mobil-mobil berlalu lalang. Tapi kok kayaknya Iya. nggak macet Kak gitu. Apakah kenapa Ini gitu? jam-jam orang ini ya, apa namanya, orang udah pulang kerja. Maksudnya dari jam 5 tadi udah pada pulang. Jadi sekarang udah lumayan sepi di jalan. Oke. Kalau gitu kita kayaknya bisa langsung aja nih Kak, jalan ditunjukkan sama teman-teman jelajah aku perjalanan kita buat ke restoran gimana nih. Kita kan mau nemenin Kak Fairuz buka puasa gitu kan. Oke. Oke Kak Fairuz, ini kita mau diajak buka bersama-sama Kak Fairuz di mana sih Kak gitu kan, udah di Cina nih.
Oke, Canda. yuk kita masuk ke restoran ya. Ini restorannya ada di depanku sendiri. Namanya Bali Bistro ya. Ini Oke. Bali Bistro ini restoran itu restoran halal ya. Iya. Bukan bukan restoran nggak halal. Jadi terjamin halalnya apa namanya? Ya untuk Muslim yang ada di Cina gitu. Oke, aku masuk ya. Iya Kak, masuk. Ini salah Oh, satu ini restoran Indonesia ada apa logo gimana Kak? halalnya nih. Oh iya iya. Nah, ini menu-menu makanan Indonesia. Terus Oh di sini juga ada logo halalnya sih di sini. Ini lihat gak nih? Yang ini, yang hijau. iya iya iya, terlihat. Oke, oke, aku masuk ya. Iya Kak. Ini Oke. jam-jam ramainya jam berapa Kak biasanya? Jam-jam rame itu sekitar jam 5 tadi. Oh jam tadi, jadi sekarang sudah nggak begitu banyak ya? Iya, bener banget. Jadi orang Cina tuh makannya di jam 12 sama jam 5 sore. Oke. Ini Kak Virus Oke, mau ini langsung memesan apa gimana? situasi dalam restoran ya. Oke. Agak ini ya teman-teman, Iya. kelihatannya meskipun nggak begitu luas tapi kayaknya nyaman gitu. Iya benar banget. Tapi bisa kalau penuh di lantai satu bisa naik ke atas. Oke. Oke. Ini aku duduk ya. Oke boleh. Kak Virus Oke. kalau boleh tahu, ini Kak Virus kan mau nunggu buka puasa nih di restoran ini. Buka Iya puasanya jam benar berapa sih banget. Kak kalau di Cina? Buka puasa di Cina itu jam 6.45. Oh 6.45. Malam Iya. banget ya. Ini ada teman aku dari Pakistan namanya. Oh halo. Halo. Boleh saya hai dong Kak temennya. Namanya siapa? Diperkenalkan nih sama teman-teman What's your jelajah name? aku. Where are you from? Where are you from? Oke. Oke, menarik banget ya. Dari Pakistan ke Cina bertemunya sama Kak Virus. Kak Virus memang sudah banyak ya teman mancanegaranya. Iya bener. Kakak udah berapa lama sih Kak di Cina? Aku udah mau masuk 4 tahun sih, tapi sekitar 3 bulan lagi masuk 4 tahun. Oh, kalau kakak sendiri teman-teman dari Indonesianya banyak nggak Kak? Kayak banyak nggak sih yang satu kampus sama kakak gitu? Kalau di kampusku sendiri itu ada sekitar 40-an ya. Oh, nah Iya. Kak Virus, kalau ini kan kita sekarang udah duduk nih, Kak Virus udah duduk di restorannya. Hmm, Kalau untuk iya. bisa duduk dan sampai bisa mesen itu kita harus reserve tempatnya apa enggak sih Kak? Sebenarnya kalau hari-hari biasa ya itu harus booking dulu di aplikasi tertentu. Jadi ada namanya aplikasi, aduh aku lupa namanya itu. Jadi kita harus kayak booking dulu tempat 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 kursinya. Jadi baru kita boleh masuk ke restorannya. Oke, Kak ini Gitu. kan salah satu restoran halal nih ya di Cina. Ya. Kalau untuk restoran halal sendiri di Cina banyak apa enggak sih Kak? Hmm, banyak enggak, dikit juga enggak, gimana ya? Sedang aja gitu, tapi ada Ya gitu ya. sedang aja gitu ada. Oke. Pokoknya tiap kota ada sih. Oke. Nah teman-teman, tadi kan kita udah dikasih lihat tuh ya sama Kak Virus sampai beliau masuk ke dalam restorannya. Kita bakalan lihat lagi nih gimana sih restorannya dan cara pesannya, dan kebetulan ini kan salah satu restoran halal nih. Jadi teman-teman jelajah yang kayak mungkin masih belum tahu di Cina tuh ada restoran halal apa enggak sih dan bagaimana sih gitu kan. Langsung aja nih kita langsung sambungin lagi ke Kak Virus. Halo Kak Virus. Halo Tersambung kakak. lagi. Iya. Gimana nih Kak? Ada menu apa aja sih Kak di restoran ini? Oke, menunya sendiri itu ada kepiting soka saus Padang, Oke. ada iga kambing bakar, ada beef rendang, ada gurame bakar, ada sate ayam, Oh. terus ada bebek betutu, dan Hmm.
Ada juga sayur tumis kangkung, sayur capcay. Ada juga Oke. gado-gado, buncis, ya buncis belacan. Ada juga sate tempe namanya. Dan Jadi memang ada ini ini ya, mostly ada makanan gorengan Indonesia juga ya? nih, tempe goreng. Oh iya, Indonesia banget gitu. Iya. Kalau Oh untuk sama ada range harganya Kak? risol, ada pastel juga. Oh iya. Gimana? Kalau untuk range harga di sana paling mahal dan paling murah berapa? Atau harganya di kisaran berapa gitu? Harga ya, yang paling Iya. mahal ini ada iga kambing bakar, itu harganya 168 yuan. Atau sekitar kalau dirupiahin itu sekitar 350.000. Oh, mahal juga Iya, ya? paling murah di sini apa ya? Oh ini paling murah nasi kuning. Nasi. Bukan deh. Apa tuh Kak? Iya, yang paling murah nasi doang sih. Iya, dapat nasi 10 yuan. Berapa rupiah tuh Kak? Itu sekitar 21.000. Oke. Ini Iya. kalau untuk mau mesan Kak, mau mesan menunya nih. Gimana sih Kak? Ya. Iya, Jadi ajak kalau kita dong. kita mesen ya kita tinggal panggil panggil itunya ya, apa namanya pelayannya. Sama Oke. kayak biasanya sih, Oh, normal sama aja kayak gitu ya. umumnya ya normal. Bisa pakai bahasa Inggris atau harus pakai bahasa Cina, Kak? Hmm, itu depend sih tergantung pelayannya. Kalau pelayannya bisa bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris. Kalau tapi ya kalau sekarang sih ya pakai bahasa Cina aja lah, kan udah lumayan mengerti lah. Oke, coba dong Kak Virus nih, mungkin aku pribadi sih agak pengen tahu nih. Coba dong Kak mesen pakai bahasa Cina, bisa nggak Kak? Boleh, 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 boleh. Oke, boleh. Kita bakal temenin Kak Virus buat mesen makanan nih teman-teman. Karena kan Kak Virus mau buka puasa juga di sana, sudah mendekati waktunya ya Kak Virus ya. Iya, benar banget. Dan Kak Virus bakalan mesen makanannya menggunakan bahasa Cina. Teman-teman pasti belum pernah mendengar, kalau aku sih Oke. belum. Oke. Eh, ni hao, 姐姐。嗯，我要前面是吧？Ini aku disuruh ke mejanya ya. Oke. Sabar. Semangat Kak Virus. Oke, di depan aku ini aku disuruh ke depan sini buat pesen makanan ya. Ini ada pelayannya, itu orang Cina. Oke, Oke. aku lihat dulu. Ini ada menu yang tadi ya, sama. Iya. Dan aku pilih hmm, pilih rendang. Oh ya, ada rendang nih. Rendang bahasa Coba Cinanya apa Kak? patong Niurofan. Oh. Rendang bahasa Cinanya patong Niurofan. Oh, oke. 然后我要米饭有吗？对，米饭我要这两个，对，两个。然后还有这没了吗？这个就是这个八公牛肉，它就是它一样的，是一样吗？对的，一样的。哦，一样的。改不名字。哦，OK。哪一个？稍等一下。嗯嗯，嗯，这这个和这个不一样吗？
但是有米饭是吧？对，这个是有米饭的，然后另一个是没有饭的全是那哦，种肉，但是这个多一点是吧？对，这全是肉，它就没有其他的东西了。哦，那换吧，我也去。这个对，还有个米饭2个是吧？好了吧？米饭2个，好，米饭2个，一个巴东牛肉。嗯，好了吧？对的，好，oh, oke, sekarang aku udah mesen makanannya ya. Nah, teman-teman jelajah, makasih nih sudah bertahan di tayangan episode kali ini. Tadi kan kita udah nungguin Kak Virus nih buat menunggu waktu maghrib di sana. Sekarang kita bakal sambungin lagi sama Kak Virus. Kita bakalan tanya nih, Kak Virus tadi buka puasa pakai apa sih gitu kan di restoran itu, di jam berapa tepatnya? Langsung aja nih. Halo Kak Virus. Halo, Udah seger nih, tadi kan agak lemes ya kakak puasa. Nah, udah Kak kenyang. gimana? Udah kenyang. Tadi kakak pesen Iya, apa aja kenyang. sih di restoran ini kak? Gimana? Di sini tadi kakak pesen apa buat buka puasa? Oh, aku tadi pesen rendang, terus satunya lagi pesen sate ayam dan nasi uduk. Oke, gimana tuh kak rasanya makan makanan Indonesia tapi ada di Cina? Apakah rasanya ada yang berbeda? Apakah sama aja? Apakah lebih baik? Rasanya agak-agak familiar gitu ya, Agak-agak apa kak? familiar. Familiar. Berarti Iya. agak sama lah ya. Iya. Oke Emang kak, bener sih. boleh dong kak restoran tour. Restoran tour. Restoran tour nih Oke, kayak kita boleh, keliling-keliling. boleh. Mungkin teman-teman jelajah mau tahu nih, gimana sih restoran Indonesia kalau ada di Cina begitu? Apakah aksen Oke. atau interiornya ada kecina-cinaannya atau 100% Indonesia atau gimana kak? Oke. Oke, aku Boleh dong, balik Kak, ya di-share. kameranya. Iya boleh di switch ke kamera belakang. Oke. Nah, ini restoran Ini cukup sepi ya kak? eh Karena memang bukan jam makan malam atau bagaimana kak? ya sedikit sepi ya. Iya. Udah bukan jam makan jam malamnya ini. Jadi makan jam malamnya itu sekitar jam 5 sampai jam 6. Kalau di China itu Oke. jam 5 sampai jam 6. Jadi ini restoran Dua Anta ini dulunya hanya menjajikan berbagai kuliner Indonesia. Namun belakangan restoran hanya berada di lantai 2. Sedangkan lantai 1 ini dijadikan kafe untuk tempat ngopi yang bernama Balini Cafe. Oke, jadi Gitu. ini di bawah hanya kafenya aja ya kak. Sebenarnya kalau tempat Bener. untuk makan restorannya ada di atas. Boleh dong kak kita restoran Iya. tour. Menarik nih kayaknya. Oh itu ada Indonesia Gimana? bangetnya tuh kak. Aku lihat apa itu kak pajangan ya yang di Oh, tangga. ini. Iya, ini ada angklung dan wayang. Oke. Apa itu namanya angklung ya? Angklung. Itu hanya pajangan Iya, nggak bisa dimainin ya kak? Iya, semua pajangan aja. Oke, jangan dimainin kan tadi dimarahin. Ini kita naik aja deh kak. Oke. Ini kalau misalnya kafenya ini kan di bawah kan coffee shopnya ya kak ya. Itu bisa rame Iya. jam-jam berapa tuh kak? Kan kalau orang nongkrong nggak apa ya kayak kepaku sama jam makan gitu. Rame nggak sih kak biasanya? Kalau itu kurang tahu juga aku ya. Soalnya aku baru pertama kali kesini. Oh, oke, nggak apa-apa. Kita ke atas aja deh kak. Gitu teman jelajahku mau tahu nih bagaimana sih khasnya gitu ya tampilannya restoran Indonesia tapi berada di Cina. Boleh dong kak kita diajak ke atas. Boleh banget. Oke, Boleh. ke atas ya. Semangat kak, iya jalan. Kayaknya itu tangganya nggak gitu banyak. Tapi aku tetap semangatin Kak Virus. Itu every corner kayaknya estetik kak, bisa dibuat foto OOTD.
Itu Oh, ini gambar-gambar apa juga ya, Kak? ini ada orang-orang Indonesia dipajang di sini. Oh, Dan kayak ini juga pejabat-pejabat gitu kali. rewards dari restorannya sendiri. Oke. Berarti kita sebenarnya harus bangga ya ada restoran Indonesia di Cina mendapatkan banyak reward Iya. juga gitu. Oke, udah sampai nih kayaknya kita ke Nah, atas. ini kita udah Wow. sampai di lantai 2. Ini baru vibes-nya restoran banget ya. Iya. Sepi ya, Kak? Mungkin karena bukan jam makan juga kali ya. Bener. Oke. Oke. Nah, perubahan itu dilakukan karena Indonesia adalah produsen kopi dan Balini Coffee ini memperkenalkan kopi Toraja, pertanian organik Sulawesi Selatan. Oke. Umumnya, pelanggan Bali Bistro adalah warga Cina yang pernah mengunjungi Indonesia dan Bali sebelumnya. Sehingga mereka punya kerinduan dengan masakan Indonesia. Iya bagus kayaknya layout restorannya itu Indonesia banget. Kita kan terkenal sama kalau misalnya makan harus sama keluarga gitu kan. Jadi bangkunya pun Iya. family able gitu kan. Lanjut Iya, ke benar. virus. Terus khusus setiap malam minggu disajikan live musik katanya. Oh. Malam minggu biasanya banyak pelajar dan mahasiswa Indonesia yang datang ke restoran ini. Gitu. Biasanya live musiknya di mana tuh Kak? Di bawah apa di atas? Live musiknya di bawah. Oh di bawah ya. Kak Virus, ini kan salah satu restoran halal gitu ya di Cina. Iya. Biasanya kalau misalnya nih, misalnya teman-teman jelajah atau aku someday kita ke Cina nih, mau menemukan restoran halal. Gimana sih Kak cara kita bertanya ke orang lokalnya? Apakah harus berbahasa Cina ataukah bisa pakai bahasa Inggris? Dan biasanya nanyanya kayak gimana sih Kak? Nah, itu salah satu masalah di sini ya. Kebanyakan orang Cina itu 70% lah nggak bisa bahasa Cina. Nggak bisa bahasa? Nggak bisa, maksudnya nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Iya. Bingung kita. Jadi permasalahannya kayak gitu. Jadi kita memang harus tahu dulu nih, paling nggak bahasa kata di mana sih restoran halal gitu kali ya Kak? Iya, kalau misal nanya gimana restoran halal gitu. Mm-mm. Gimana tuh Kak? Halal itu bahasa Sinanya Cingchen. Cincen. Iya bener, Cingchen. Terus kok dibikin kalimat? Gimana tuh Kak? Dibikin kalimat tanya. Kalau dibikin kalimat ya, misal di mana restoran halal, kita bisa bilang Cingchen Chainali. Cincen apa Kak? Cingchen Chainali. Cincen channel. Nanti mungkin boleh dibantu ya ditulis di bawah. Jadi teman-teman mungkin bisa catat gitu kan. Cincin channel. Kalau aksennya kan meskipun aksennya Indonesia tapi bahasa Cina, mereka bisa paham. Nggak bakal paham orang Cina. Soalnya di bahasa Mandarin itu setiap nadanya itu beda arti. Oh gitu ya. Iya. Kalau Jadi Kak Virus, dia tuh iya? punya empat nada. Iya, jadi pertama itu datar, terus naik, terus kayak pertengahan gitu, sama turun. Oke. Jadi contoh A ya. Kalau yang pertama datar itu A. Kalau yang kedua A. Kalau yang ketiga A. Itu yang ketiga. Yang terakhir itu kan turun. Jadi A. Iya. Oke. Seperti itu. Agak tricky ya. Kakak dulu belajar bahasa Mandarin berapa lama Kak? Aduh, sedih diceritain mah. Kayaknya susah nih kalau dari jawabannya. Memang agak tricky sih. Aduh.
Kalau dari aku sendiri ya 1 tahun nggak cukup sih belajar bahasa ini. Oke. Oh ya, Iya. balik lagi nih Kak ke restorannya. Tadi aku agak bertanya-tanya nih. Itu kalau misalnya pembayaran di sana apakah cashless aja nerimanya? Karena kan sekarang lagi pandemi nih. Mungkin mereka meminimalisir penerimaan uang cash atau enggak, masih bisa cash gitu. Cara pembayarannya gimana sih Kak? Oke, pertama di Cina itu sudah masuk lumayan maju ya teknologinya. Betul. Jadi 85% lah udah pakai HP semua bayarnya. Iya, pakai digital. Jadi yang pakai cash tuh udah jarang banget. Oke. Bahkan pedagang-pedagang kaki lima itu aja udah pakai HP bayarnya. Oke. Kalau kakak sendiri misalnya uangnya ada di Bank Indonesia, itu cara nge-switch masukin ke sana top up kayak gimana Kak? Kita di sini bisa pakai bank Cina ataupun bank Indonesia. Jadi semisal orang tua kirim dari bank Indonesia, mau kirim ke bank Indonesia juga bisa, dan mau kirim ke bank Cina juga bisa. Nah, prosesnya itu dari bank Indonesia waktu kita ambil di sini itu udah otomatis jadi duit Cina. Oke Kak Fairuz, ini kayaknya kita sudah keluar dari restoran. Sudah tutup ya Kak restorannya? Iya, kebetulan sekarang udah tutup di pukul jam 9. Oh, sudah malam. Boleh dong Kak lihat di share nih kayak vibes-nya Cina di malam hari di jam 9 malam gitu kan. Vibes-nya Cina ya? Oke. Iya. Sudah mulai gelap. Kembali ya. Oke, boleh Kak. Kayaknya di sana pandemi udah nggak sehektik di awal-awal ya Kak ya? Iya, benar banget. Di sini udah 100% nggak ada pandemi. Oh, oke. Tetap sehat ya Kak Fairuz, tapi tetap jaga kesehatan gitu maksudnya, karena kan Kak Fairuz jauh nih dari Indonesia. Oke. Kak Fairuz bisa di switch lagi kameranya ke Kak Fairuz, kita mau perpisahan. Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Fairuz sudah ngajak aku dan teman-teman jelajahku buat ngabuburit di sana hingga larut malam juga, nemenin Kak Fairuz buka puasa juga di sana, sharing-sharing banyak hal juga. Terima kasih ya Kak Fairuz. Terima kasih juga. Oke, sehat selalu, sampai bertemu di Indonesia Kak Fairuz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Nah, teman-teman jelajah gimana jalan-jalan sama Kak Fairuz hari ini di Cina? Seru banget ya. Kalau menurut aku sih seru karena jarang banget nih aku meskipun secara virtual ngabuburit gitu kan di Cina. Biasanya aku ngabuburit gak pernah juga gitu kan. Macet di jalan. Jadi kayak tadi tuh penyegaran banget gitu vibes-nya gitu kan. Dan juga kita nemenin Kak Fairuz sampai malam tadi. Kak Fairuz sempat buka puasa juga di sana, nge-review restoran halal makanan Indonesia gitu ya di Cina, dan itu sangat menarik. Dan juga tadi beliau sempat sharing gimana sih daily life-nya beliau di Cina, adaptasinya kayak gimana, kuliahnya di mana gitu kan. Nah, buat teman-teman jelajah yang tertarik sama Cina, berarti kalau misalnya agak ke-skip bisa dibalik lagi deh nonton. Dan jangan lupa teman-teman, jelajah virtual nggak cuma ada episode ini aja dan hari ini aja, masih banyak banget pilihan-pilihan negara-negara yang kita jelajahin bersama alumni Darul Quran. Jangan lupa terus saksikan jelajah virtual bersama Ikatan Alumni Darul Quran, kolaborasinya Pesantren Tafiz Darul Quran dengan Kumparan. Stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sama saya Aisyah Soleh. Sama saya Mita Aziza. Sama saya Muhammad Fatur Rozi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Bersama saya Dedi Anu Maharani. Saya Lalu Belantara Yuan Citra Biarga. Fitrah Alif, alumni Pesantren Tahfiz Darul Quran. Saya Tiffany Aulia, alumni Darul Quran, akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir, yaitu Beteng Salahuddin Al-Ayyub. Kaya akan peradaban, sejarah, dan keindahannya Dalam acara Jelajah Virtual.